Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba praktekkan mengenai cara membuat video pembelajaran dasar dalam membuat video pembelajaran ya. Baik, kita buka aplikasi KineMaster yang sudah kita download. Setelah kita buka, kita akan temukan tampilan seperti ini ya. Kalau belum pernah membuat, ini tanda panahnya akan tampak berada di tengah. Tapi kalau sudah pernah ada proyek yang pernah kita buat, dia akan berada di posisi seperti ini. Baik, kita mulai dengan mengklik tanda tambah. Nah, di sini kita akan diminta memilih aspek rasio yang kita butuhkan. Untuk video pembelajaran biasanya kita pakai 16:9. Untuk Instagram biasanya kita pakai 1:1. Baik, kita ke 16:9 dulu ya untuk video pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita klik latar dulu ya. Ini nanti optional ya, ini hanya untuk memberikan contoh saja. Kita klik latar. Kalau saya sukanya pilih ke warna putih dulu. Warna putih dulu, kemudian kita oke. Nah, di sini nanti warna putih bisa kita ubah. Nah, setelah kita klik dia akan muncul di sini. Kita klik ini. Nah, ini akan ada pilihan-pilihan warna. Misal kita ambil warna hijau. Nih. Lalu kita oke. Nah, maka dia akan berubah menjadi hijau. Ini adalah batas durasinya. Nah, durasi dari tampilan yang kita mau. Nah, kalau kita merasa ini kurang, kita bisa tarik durasinya. Kalau nanti kerasa kepanjangan juga kita bisa kurangin ya durasinya. Baik, kita oke. Sekarang kita masuk ke lapisan. Nah, di lapisan ini kita bisa menambahkan sisipan gambar, efek, hamparan. Hamparan ini seperti simbol-simbol gitu ya, atau sisipan lah seperti itu. Kemudian teks dan tulisan tangan. Sekarang kita ke media. Nah, di media kita masukkan dulu gambar yang kita mau. Saya mau ambil gambar papan tulis di sini. Nah, gambar papan tulis. Setelah masuk, kita akan melihat tanda ini. Tanda ini fungsinya untuk memangkas bagian yang kita rasa tidak perlu ya. Oke, kita oke. Nah, ini kita bisa perbesar dan perkecil sesuai dengan yang kita mau. Kita juga bisa geser ke kiri atau ke kanan sesuai yang kita butuhkan, sebesar apa papan tulisnya. Nah, misal saya segini cukup ya. Nah, ini adalah durasinya, berarti papan tulis ini hanya muncul sampai durasi ini ya, 0,4 detik. Nah, kalau kita ingin lebih panjang, maka kita tinggal tarik saja untuk menyesuaikan durasi yang kita mau. Seperti ini. Nah, oke. Nah, lalu kita ke lapisan lagi. Sekarang kita praktek cara menambahkan tulisan. Ini adalah menambahkan teks. Misalnya kita akan tulis saung belajar. Teman-teman kalau merasa agak lama kalau harus mengetik ulang di sini, bisa kita udah ketik di notes ya. Kalau misalnya video pembelajaran kan biasanya butuh tulisan yang panjang-panjang ya. Kita bisa ketik di notes, kemudian tinggal copy paste di sini. Pilih. Nah, tulisannya udah masuk dengan berwarna putih. Kalau teman-teman mau ganti warnanya, tinggal kita klik saja ini tulisannya. Nah, lalu kita bisa ganti warna yang kita inginkan. Nah, di sini ada pilihan-pilihan warna yang kita butuhkan. Misalnya kita mau warna yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa besarkan atau kita kecilkan sesuai dengan selera kita. Untuk font kita bisa ganti-ganti di sini. Nah, font bawaan dari KineMaster itu sudah banyak yang mewakili lah menurut saya. Jadi kita bisa tambah lagi fontnya di sini. Kalau pengen nambah font lagi, itu klik ini.
store-nya ya, tokonya, toko aset KineMaster. Nah, di sini ada banyak font yang bisa kita download. Tinggal kita klik dan kita download. Misal kita klik ini ya, kita pengen download yang ini, tinggal klik unduh, maka dia akan terpasang. Ini udah terpasang. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini tadi yang barusan kita download ya, font-fontnya. Terserah kita mau pakai yang mana. Misalnya kita mau pakai yang ini, oke, lalu kita pakein. Nah, Saung Belajar. Nah, kemunculan dari sisipan seperti tulisan, kemudian papan tulis yang tadi, itu kita bisa atur animasinya. Nah, animasinya itu di sini, animasi masuk dari tulisan, bisa memudar misalnya. Nah, itu papan tulis ya. Coba kita ke tulisan dulu. Ke tulisan, tulisan ini kita bisa atur bagaimana dia muncul. Misalnya memudar, kemudian pop, geser ke kanan, geser ke kiri. Nah, suka-suka kita ya, kita suka yang mana. Nah, ini adalah durasinya, mau cepat atau mau lambat, itu kita klik yang ini. Ini berlaku juga untuk animasi keluar. Nah, ini animasi keluar untuk tulisan, sama ya. Slide down, misalnya dia akan menghilang dengan cara turun, dan dia akan menghilang dengan cara geser ke atas misalnya. Itu selera kita. Di sini mengatur waktunya. Baik, kemudian tulisan, kalau kita mau beri bayangan itu di sini. Kemudian kalau kita mau kasih latar belakang juga bisa di sini. Ini tinggal kita hidupkan. Itu kita klik di sini. Nah, ini karena berwarna, kita bisa ganti warnanya menjadi warna kuning misalnya, kuning. Kemudian kita oke. Nah, dia akan berlatar seperti ini. Nah, kemudian sini bisa kita lihat juga ini untuk diberikan bingkai ya untuk tulisannya. Nah, kita enable di sini. Ini bisa kita atur seberapa besar bayangan bingkainya. Waktunya juga, warna juga bisa kita ganti ya, warna putih misalnya. Nah, kita taruh besar ya. Ini untuk undo ya. Itu oke. Mungkin cukup untuk di sini. Nah, kalau kita lihat dari durasinya, berarti tulisan Saung Belajar ini hanya muncul sampai ke detik ke-4. Nah, kalau kita mau dia muncul agak panjang, kita atur saja seperti ini. Nah, kalau kita mau tambah lagi tulisan, kita kembali ke lapisan, kemudian klik lagi tulisan. Kemudian misal kita tambah tulisan seperti ini, lalu kita pilih. Kembali seperti tadi, kita bisa mainkan warnanya di sini. Kita pilih hitam, kemudian kita oke. Kemudian fontnya bermainnya di sini, mau font yang mana. Kemudian kita bisa besarkan sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita klik lagi, kemudian kita bisa pilih mau kita kasih efek apa untuk tulisannya. Misalnya efek ini kita enable. Nah, dia seperti berbayang ya. Jadi ini sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti
tulisan Jatisarinya itu tidak muncul sampai akhir. Atau kalau kita mau geser lagi tulisan Jatisarinya, ini tulisan Jatisarinya bisa kita munculkan di belakang dengan cara menggeser seperti ini. Reviewnya seperti ini. Nah, tulisan Jatisarinya akan muncul belakangan. Nah, dan akan berakhir bersamaan. Nah, tinggal kita atur nanti untuk time limitnya ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menambahkan animasi misalnya? Animasi itu kita klik lapisan, kemudian ke media. Animasinya sudah kita sediakan sebelumnya, sehingga kita tinggal masukkan saja ya. Misalnya ini kita pilih ini sudah green screen, jadi tinggal kita ganti saja. Kita ganti saja menggunakan kunci chroma ya. Nah, ini kunci chromanya udah muncul, namanya kunci chroma. Tinggal kita klik kunci chroma dan kita aktifkan. Nah, lalu oke. Maka kita akan lihat nanti green screen-nya akan hilang. Seperti itu. Baik, kita kunci chroma ya untuk ini. Kita kunci chroma di sini. Kemudian kita aktifkan. Maka background hijaunya tadi udah hilang. Nah, ini kemunculannya ini juga bisa kita atur. Kita mau dia muncul agak-agak belakangan gitu ya. Maka kita tinggal geser ini. Kita geser sedikit agak ke belakang, atau bisa kita panjangin durasinya seperti ini. Saya banyak di sini. Oke. Nah, ini juga tadi keluarnya agak kaget ya. Nah, kita bisa atur di sini. Misalnya saya maunya geser ke kiri ya, geser ke kiri. Nah, untuk keluarnya nanti saya maunya dia geser ke kanan. Nah, kita atur. Kalau kita udah cocok dengan waktunya, tinggal kita pakein aja. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau menambahkan video sebagai layer yang utama, maka kita kembali ke media. Seperti ini, saya mau ada video berjalan untuk di layar utamanya. Ini kita sudah siapkan. Nah, ini adalah video berjalan. Kalau kita mau potong, misalnya kita ngerasa kepanjangan, kita klik di sini. Nah, ini ada gunting. Nah, gunting ini nanti akan muncul. Kita mau pangkas di sebelah kiri sini, atau mau pangkas di kanannya sini, atau hanya ingin membagi, kita bisa pilih. Nah, saya mau pangkas ke kanan. Nih, oke, dia hilang dan jadi lebih pendek ya. Nah, pada dasarnya konsepnya sama. Kalau kita mau masukkan lapisan lagi berupa tulisan, berupa media, kita langsung ke lapisan. Di sini saya mau masukkan ini
video bergerak nanti bisa kita ganti ya, entah dengan diri kita sendiri, dengan kita merekam diri kita sendiri dengan green screen juga bisa, atau dengan animasi. Ini kita aktifkan kunci chromanya, ini kunci chroma, kita klik, lalu kita aktifkan, kita oke. Nah ini bisa kita atur ya, supaya lebih pas. Tapi kalau udah pas, kita ngerasa udah pas, tinggal di okein aja. Kita suaranya, kita bisa, kalau kita menghilangkan suaranya, kita klik videonya, kemudian kita klik ini di suara, bisa kita off kan dulu ya, ini kita off kan dulu, kita okein. Nah ini kalau kita mau atur kemunculannya juga bisa. Kita coba ini ya, pakai efek ini jatuh, dan kemudian efek keluarnya dia kan tadi udah jatuh, kita coba kalau dipusatkan gimana nih tampilannya. Ini animasi masuk, maaf, kita ke animasi keluarnya, kita geser ke atas. Oke, kita coba mainin. Ya, ini videonya ada suaranya ya. Jadi kalau kita tadi mau hilangin suaranya, itu bisa diklik di sini kemudian dimatikan. Tapi kalau kita memang butuh suaranya, ya nggak usah. Nah, kalau kita mau rekam suara, itu nanti bisa di sini di audio, bisa rekam langsung, atau bisa pakai musik yang ada di HP kita atau musik yang disediakan di KineMaster. Caranya sama, kita buka store-nya, di situ ada beberapa musik yang bisa kita download, sama seperti download tulisan tadi ya. Oke. Nah, sekian dulu ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau ada pertanyaan dalamnya. Kalau udah praktek nanti biasanya akan makin nemu ya yang bisa dieksplor dari video KineMaster ini. Kita putar dari awal ya. Durasinya bisa kita atur sendiri ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau udah selesai, kita bisa ekspor, kita simpan itu di sini. Saya biasanya pakai ini yang HD, kemudian laju bingkainya 15, dan kita klik ekspor. Maka dia akan berproses untuk menyimpan video yang kita buat. Baik, segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.